Hai hai Lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Yuk menanam bayam di raised bed. Ini aku akan siapkan media tanamnya dulu. Sudah ada rumput liar. Ini rumput liarnya tinggal ditaruh di raised bed. Aku menggunakan raised bed bata putih. Kalian juga bisa menggunakan raised bed apa saja, bisa raised bed bambu ataupun yang lainnya. Setelah raised bed diisi oleh rumput liar, kita bisa menambahkan batang pisang. Cacah atau potong batang pisangnya menjadi potongan-potongan kecil supaya nanti batang pisangnya lebih cepat hancur saat tercampur dengan lapisan tanah. Untuk jumlah batang pisangnya bisa disesuaikan dengan ukuran raised bed kalian masing-masing ya. Tapi jangan sampai mengisi raised bed dengan batang pisang terlalu penuh, karena nanti di sini kita akan menambahkan kompos lagi dan juga media tanam siap pakai yang gembur. Setelah selesai mengisi raised bed dengan cacahan batang pisang, kemudian aku mengisi dengan kompos organik yang aku buat sendiri di galon bekas. Kompos yang aku tambahkan di raised bed ini memang bukan kompos yang sudah jadi. Ini memang komposnya masih lembab, tetapi tidak masalah ya, karena nanti kompos ini akan ditimpa lagi dengan lapisan media tanam yang sudah siap pakai. Ini hanya berlaku untuk pembuatan media tanam di raised bed. Tetapi jika di polybag, jangan menambahkan seperti ini, gunakan saja media tanam siap pakai. Ini kemudian aku tambahkan dengan media tanam siap pakai setelah tadi menambahkan kompos. Media tanam siap pakai maksudnya di sini itu tanah gembur yang sudah aku campur dengan sekam bakar dan juga kotoran hewan kambing yang sudah halus. Jadi ini media tanamnya benar-benar sudah gembur ya di bagian atas raised bed. Ratakan media tanamnya dengan bagus supaya nanti bisa mempermudah kita saat menyemai benih bayam. Ini raised bednya sudah siap pakai karena untuk menanam bayam, jadi bisa langsung digunakan. Untuk benih bayamnya aku menggunakan benih bayam dari Infarm. Kalian bisa menggunakan merek apa saja. Buat pola garis lurus terlebih dahulu di atas raised bed. Aku menggunakan sebatang bambu seperti ini untuk mempermudah aku membuat garis-garis lurus untuk nanti ditanami dengan benih bayam. Jarak antara garis yang satu dengan garis yang lainnya sekitar 5 cm. Garis-garis yang kita buat harus sedikit lebih dalam untuk nanti diletakkan benih atau biji bayam di dalam garis tersebut. Setelah dibuat garis-garis lurus, saatnya menyemai benih bayam. Sebarlah benih bayam yang kecil itu dengan hati-hati, lakukan dengan ketelitian supaya benih bayam tidak keluar dari garis yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Meletakkan benih-benih bayam tepat di dalam garis akan membuat hasil dari benih bayam yang tumbuh akan menjadi lurus dan rapi. Setelah itu, jangan lupa menutup benih-benih bayam yang tadi kita semai dengan media tanam yang gembur. Sedikit saja media tanam yang kita tutupkan ke atas garis-garis lurus tersebut. Karena kalau kita menutupnya dengan media tanam yang banyak, nanti justru benih yang halus akan susah untuk keluar ke atas permukaan media tanam. Kemudian lakukan penyiraman secara merata ke atas media tanam yang sudah berisi semaian benih bayam. Gunakan alat penyiraman yang halus supaya tidak merusak benih bayam yang tadi kita semai dengan rapi. Jadi benih bayamnya tidak berantakan ya. Jadi jangan menggunakan kocoran air yang kasar.
Setelah itu, raised bed harus ditutup. Aku sudah menyiapkan penutup raised bed seperti ini. Kalian bisa menggunakan jenis penutup apa saja. Kita harus menutup raised bed supaya kelembapan media tanamnya terjaga. Harus selalu lembab supaya benih bayamnya cepat untuk berkecambah dan tumbuh. Hari pertama setelah semai biarkan saja, jangan dibuka. Lalu hari kedua kita buka. Ini bayamnya sudah bertunas kecil seperti ini ya. Sekalian nanti jangan lupa disiram. Saat benih bayamnya sudah tumbuh berkecambah kecil seperti ini, harus dikenalkan ke sinar matahari. Jadi tadi penutupnya sudah aku buka, tetapi hanya terkena matahari pagi saja 2-3 jam, lalu tutup lagi. Hari keempat setelah semai, tadi malam habis hujan ya. Alhamdulillah walaupun sehabis hujan, karena atasnya ditutup jadi aman. Supaya bibit bayam yang kecil tidak bersentuhan langsung dengan penutup raised bed, maka aku tambahkan batang-batang bambu, juga batas seperti yang ada di video, supaya penutupnya tidak bersentuhan langsung ya dengan bibit bayam yang kecil ini. Jadi saat terkena kucuran air hujan yang deras, itu akan tetap aman ya. Supaya tidak gosong, jangan lupa tutup lagi setelah 3 jam terkena matahari pagi. 1 minggu setelah semai, bibit bayam ini sudah kuat terkena sinar matahari penuh seharian ya. Bibit-bibit bayam sudah mulai tumbuh secara merata, walaupun di beberapa bagian ada yang belum tumbuh. Walaupun bibit-bibit bayam ini terlihat kecil, tapi sebenarnya mereka sangat kuat terhadap panas, jadi cocok juga ditanam di musim kemarau. Saat proses penanaman bayam berlangsung, di daerahku masih sering turun hujan, jadi aku harus menguatkan bibit bayam ini supaya tidak rubuh saat nanti terkena air hujan. Tambahkan media tanam yang gembur lagi. Perlahan-lahan media tanamnya ditambahkan ke samping kiri dan samping kanan barisan bibit bayam ya. Lakukan dengan hati-hati supaya media tanam yang kita tambahkan tidak menutupi bibit-bibit bayam yang masih kecil. Pada usia 1 minggu ini kita sudah bisa mulai melakukan pemupukan tanaman bayam. Berikan pupuk organik cair terlebih dahulu, jangan pupuk padat. Tanaman bayam berusia 2 minggu setelah semai. Memang tanaman bayam itu perkembangannya cukup lambat jika masih usia 2 mingguan, jadi tidak masalah. Yang terpenting tinggal ditambahkan pupuk padat saja. Karena aku menggunakan sistem organik, jadi untuk pupuknya aku menggunakan kotoran hewan kambing yang sudah terfermentasi, sudah berbentuk halus dan tidak berbau sama sekali. Sebelum dipupuk, gemburkan sekitar media tanam. Lakukan dengan hati-hati supaya tidak merusak akar. Buang juga rumput liar ataupun biji-biji yang tumbuh dari sisa pengomposan yang sebelumnya kita campurkan di media tanam. Karena kompos yang aku campurkan di media tanam sebelumnya itu berasal dari sisa sampah dapur, jadi ada beberapa biji yang ikutan tumbuh, tetapi itu harus segera dicabut supaya nutrisi media tanam dan nutrisi pupuk itu fokusnya ke tanaman bayam kita. Taburkan kotoran hewan kambing yang halus di sekitar media tanam seperti ini. Taburkan kohe kambingnya secara merata ya. Siram tanaman bayam setelah dilakukan pemupukan. Hal ini juga untuk membersihkan daun-daun bayam dari kohe kambing yang menempel. Jika kalian tidak punya kotoran hewan kambing yang sudah terfermentasi, kalian juga bisa memupuk bayam dengan kompos.
Baik itu kompos dari rumput liar, cacahan batang pisang, ataupun kompos dari sampah dapur, ataupun kompos cacing. 23 hari tanaman bayam setelah semai. Hasilnya sudah rimbun sekali seperti ini. Masya Allah, daun-daun bayamnya terlihat tidak ada yang bolong, juga terlihat besar-besar ukurannya. Kebunku mengarah ke matahari terbit, jadi sejak pagi hingga sore hari, tanaman bayam tersinari oleh sinar matahari secara penuh dan bayam ini kuat. Aku tidak menggunakan pestisida sama sekali, tapi aku ada tips penting untuk kalian yang ingin memiliki kebun bebas dari hama, juga tentunya lebih sehat. Perbanyak tanaman-tanaman refugia seperti tanaman herbal, juga tanaman-tanaman bunga berwarna-warni. Seperti bunga zinnia atau bunga kertas ini misalnya ya. Selain menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan tanaman-tanaman buah, bunga-bunga yang berwarna-warni ini juga menarik perhatian predator hama. Selain itu juga ya menarik perhatian hama itu sendiri. Alih-alih hama memakan atau menyerang tanaman sayuran kita, hama tersebut justru akan menyerang tanaman berwarna-warni ini terlebih dahulu. Juga kita bisa menanam kemangi seperti ini di pinggir-pinggir kebun atau di sela-sela tanaman sayuran kita. Satu lagi tips penting supaya tidak bolong seperti ini, jangan telat panen. Awalnya aku mau menunggu sampai 25 hari, tapi aku takut akan ada lebih banyak daun-daun yang rusak, jadi ayo dipanen saja. Ini aku panen di usia 23 hari setelah semai ya. Ternyata panen di bawah 25 hari itu batangnya masih renyah sekali loh, masih muda. Jadi jangan sampai telat panen ya. Oh ya Lestarian, benih bayam hijau yang aku pakai ini menurutku sangat rekomendasi ya. Soalnya rasa dari bayamnya itu mirip bayam liar dan menurutku itu enak sekali. Jadi ayo jangan ragu untuk tanam bayam di raised bed. Hasilnya bisa sebanyak ini, bahkan aku panen untuk keesokan harinya lagi dan aku bagi ke teman-teman dan tetanggaku itu belum habis juga ya. Karena ternyata hasil dari 2 raised bed ini itu sangat banyak menurutku. Dibandingkan aku beli di pasar, untuk satu ikat bayam hijau itu sekarang harganya Rp6.000. Jadi menurutku lebih baik tanam sendiri. Apalagi kalau ditanam di raised bed seperti ini bisa hemat tanah. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton cara menanam bayam di raised bed dari biji hingga panen. Assalamualaikum.